Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kemarin kita unboxing Oppo Reno 10 yang regulernya, dan kali ini kita bakalan unboxing Oppo Reno 10 Pro sesuai request yang kemarin saya tunjukin di community YouTube kita tentunya. Ya, walaupun yang keluar di Reno 10 dulu, tapi di sini kita bakalan langsung aja unboxing Oppo Reno 10 Pro 5G-nya. Yang kira-kira bakal kayak gimana? Langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? Aku ini sih kelihatan worth-it banget menurut pribadi. Official Komplit Selular. Oke, jadi langsung aja first impressionnya dari box lagi ya, yang dimana Oppo Reno ini mirip sama box yang Reno 10-nya juga sama ya, kurang lebih, yang gak ada perbedaannya sama sekali. Cuma tambahan di sini ada Pro-nya aja, dan di sini ada Oppo Reno 10 Pro 5G. Di sini ada angka 10 dan juga ada warna pink-pinknya gitu, warna rainbow. Di kirinya sama ada Oppo Reno 10 Pro 5G. Di bagian kanannya di sini kosongan aja. Di bawahnya dia kosongan, di atasnya juga dia kosongan. Jadi Oppo Reno ini dia nggak ada point sellingnya yang bisa ditunjukkan, tapi biasanya di dalam HP-nya ada point sellingnya. Dan di sini kita dapat warna yang ungu berkilau dan variannya varian tertinggi 12/256. Walaupun ini varian tinggi, RAM gede, tapi di sini storage-nya belum kayak di Realme 11 Pro yang bisa di 512 ya. Jadi ya langsung aja sih ya, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita unboxing aja. Karena kayaknya orang-orang ya banyak yang nyari dari Oppo Reno 10 ini. Ya apalagi ngeliat antusias kemarin ya, hampir banyak yang ribut sama Oppo Reno 10 ini. Tapi 10 Pro ini saya juga penasaran bakal kayak gimana. Sambil saya buka juga. Hup. Di sini langsung seperti biasa disuguhin sama kotaknya, yang harusnya sama sih, dalamnya ada, ya betul, di dalamnya sama. Di sini ada phone hole seal stikernya. Di sini tulisannya juga. Jadi ya buat kameranya gitu, buat nutupin kameranya. Dan di sini ada petunjuk pengguna dan ada safety guide-nya juga. Dan kartu garansi tentunya udah termasuk di safety guide-nya. Di sini ada SIM ejector, dan desainnya sih seharusnya sama ya. Saya juga nggak terlalu excited nih karena ya desainnya kurang lebih sama dilihat-lihat ya. Tapi kita bakal cek juga kan, lihat dari frame-nya kayak gini juga. Di sini langsung kita masukin aja di dalam sini. Dan langsung kita ambil HP-nya, tapi HP-nya kita bakal pinggirin dulu tentunya di buaya simpanan HP. Waduh. Dan di sini kita dapat batok charger yang kalau nggak salah ya dia dapat di 80 watt ya, super full, lumayan kencang. Dan di sini kita juga dapat USB-nya yang jelas udah Type C. Nah, di sini bisa kelihatan ya udah dapat USB Type C. 80 watt udah dijamin kencang banget, apalagi super full teknologi dari Oppo yang biasa Oppo pakai. Yang sekarang brand Realme juga pakai super full ya jenisnya. Dan langsung aja kita bakalan beresin dulu, dan nanti kita bakal langsung ke HP-nya. Let's go. Nah, ini dia HP-nya. Di sini ada Oppo Reno 10 Pro 5G yang point sellingnya kurang lebih mirip sama yang kemarin ya. Ultra clear portrait camera system dan 32 megapiksel telephoto portrait kamera, 80 watt super full flash charge, 120 Hz ultra high refresh rate. Ya dia udah di 120 Hz. Di sini dia nggak nyebutin chipsetnya ya, jadi kayaknya chipsetnya biasa-biasa aja. Ini kita pinggirin juga. Dan ini HP-nya bodi belakangnya betul-betul terasa beda. Langsung aja kita buka. Oh, di sini bodi belakangnya feel-nya beda ya, nggak kayak Oppo Glow design pada umumnya. Ini tetap glossy, tapi yang jelas dia nggak ninggalin sidik jari dan anti gores juga. Yang jelas bodinya dia glossy, dan jadi kayak depan belakang glossy gitu. Beda sama Oppo Reno 10 yang saya HP-nya nggak ke bawah, ada di sana ya. Yang desainnya mirip Oppo Glow design, ini benar-benar glossy dan dia nggak ninggalin sidik jari loh. Ntar saya coba-coba dulu ya. Ya dia nggak ninggalin sidik jari, cuma ada rasa ada sedikit kotor sedikit, cuma itu nggak masalah karena dapat casing juga, jadi tinggal dipakein casing aja dari Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Dan dari segi desainnya dia sama ya, yaitu desain kameranya yang bentuknya kapsul yang saya pribadi masih kurang suka. Tapi overall dari bodi belakangnya dia warnanya ungu. Tadi warnanya ungu apa ya? Dia warnanya ungu berkilau. Ungunya mirip sama L2 Flip ya, cuma dari bodinya dia glossy parah. Yang ini sih tergantung orang ya, tergantung orang suka atau enggak. Kalau dilihat dari portnya di atasnya di sini,
ada yang namanya speaker dan juga ada lubang mikrofonnya juga. Dan di bagian kanannya di sini sama kayak 10 biasa, Reno 10, yang dimana di kanannya ada tombol power on off dan ada volume up, volume down-nya, ada aksen hijaunya. Saya sih suka nih ada aksen warna lainnya di bagian tombol powernya. Dan di bagian kirinya dia kosongan aja. Di bagian bawahnya di sini ada speaker, mikrofon, USB Type-C, dan sini ada SIM ejector yang seharusnya dia dual hybrid juga ya. Kalau misalkan kita lihat dari HP yang kemarin, kita bakal cek juga sih yang jelas. Tapi kalau dilihat dari lubangnya kayak banyakan lubang yang di Oppo Reno kemarin ya. Dan di sini ya dual hybrid juga dari HP Oppo ini. Dia dapat dual hybrid ya, oke-oke aja. Dan kalau lihat dari lubangnya kayaknya kebanyakan lubang di Oppo Reno 10 ya dibandingkan yang ini. Dia nggak ada audio jack ya, wajar. Nah, harganya dia di kelas mid range tinggi ya kalau saya nyebutnya, belum masuk di flagship, atau bisa dibilang ini flagship juga. Gimana menurut kalian? Apa ini termasuk flagship atau enggak? Dan mungkin dari body segitu aja, nggak bisa banyak yang saya komentari, dan langsung aja kita nyalain dan saya setting dulu. Oke, jadi ini dia tampilan awal dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Dan dari segi awalannya ini saya benar-benar takjub ya, karena dia ungu dan juga ungu. Ya emang sebenarnya standar aja sih. Cuma saya tetap suka dari konsepnya yang dimana ngelampilin warna ungu dari backgroundnya. Bahkan kalau misalkan dihilangin kayaknya lebih bagus juga ya. Maksudnya dihilangin tuh di sini clear ya dari depannya ini, jadi cuma backgroundnya aja. Tapi ya dari tampilannya ini, dia dari layarnya dia dapat di 6,7 inch juga, seharusnya dapat AMOLED dan 120 Hz, dan proteksinya pakai Asahi Glass. Dan di sini kita bakal cek juga dia 120 Hz atau enggak, karena dari ponselnya 120 Hz. Dan langsung kita cek, pilih otomatis, dan ternyata sama kayak Oppo Reno 10 kemarin ya, langsung aja di 120 Hz. Oh ya, dan HP ini beratnya kurang lebih sama ya, sama kayak Oppo Reno 10 kemarin, 185 gram beratnya, dan dari dimensinya dia dapat di 162,3 kali 74,2 kali 7,9 mm, jadi sedikit lebih tipis sedikit aja ya, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi ya it's okay lah. Dan di sini langsung aja kita juga masuk di bagian tentang perangkatnya, yang dimana color OS-nya udah yang terbaru 13.1, dan penyimpanannya udah kemakan di 28,9 per 256, yang dimana HP ini belum saya connected internet tentunya ya. Dan di sini dari prosesornya dia pakai chipset yang bisa dibilang lumayan lawas ya. Itu Snapdragon 778G yang kalau misalkan dilihat mirip sama Samsung A73 kalau saya nggak salah ya. Langsung aja komen di bawah bener atau enggaknya. Dan di sini RAM-nya bisa di-extend ke 12 juga, extended RAM-nya ya. Dan kameranya di sini udah kelihatan dapat 3 kamera. 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 32 megapiksel telephoto. Kamera selfie-nya dapat di 32 megapiksel. Versi Android-nya udah versi Android 13. Udah mantep lah ya, udah terbaru semua nih dari Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Dan saya bakalan langsung cek di bagian kameranya tentunya. Di sini ternyata kamera belakangnya dia bisa di 0,6, 1, 2, dan 5. Ada telefotonya juga ya, yang sebenarnya harusnya bisa sampai 20 kali juga ya. Ya sampai 20 kali juga. Nanti kita bakal tes juga ya. Di luar, bukan di sini. Dan di sini kamera depannya, kamera depannya ternyata di sini bisa di ultra wide juga 0,8, lumayan, dan bisa di zoom ke 2 kali ya. Yang jelas kita bakalan cek juga ini kameranya, kita bakal tes di luar lagi. Ya beberapa bakal saya ambil fotonya. Yang jelas dari kamera videonya dia cuma bisa di 1080 30 fps aja. Sayangnya di situ sih. Kalau misalnya bisa di 60 fps atau di 4K itu udah mantep banget. Tapi di sini udah bisa dapet di 0,8 juga nih dari record videonya. Jadi kalau misalkan mau ultra wide bisa banget, bisa 2 kali juga lagi ngerekamnya. Jadi bisa langsung banget. Kamera belakangnya sama, dia juga bisa 0,6, dan kayaknya ya di sini 60 fps-nya dia, 60 fps-nya dia nggak bisa di ultra wide, tapi bisa di 5 kali. Dan resolusinya dia bisa di 4K juga. Di 4K-nya juga dia nggak ada ultra wide-nya. Kalau misalkan mau ultra wide harusnya ke 1080 30 fps. Di sini 4K-nya juga cuma bisa di 30 fps aja ya. Jadi ya wajar lah, karena jarang sih, belum ada yang 4K 60 fps, kecuali HP-HP kayak kemarin Sony, kalau salah Sony atau saya lupa gitu. Sempat lihat di internet. Dan buat hasilnya coba deh, kalau menurut kalian kayak gimana, langsung aja komen di bawah.
Dan tadi baterainya udah disebutin juga ya 4600 mAh dan batok chargernya dapat di 80 watt. Dan buat harganya nih, menurut kalian berapa sih harga dari Oppo Reno 10 Pro ini? Ini masih 10 Pro ya, belum yang 10 Pro Plus-nya. Karena yang 10 Pro Plus-nya saya masih belum tahu infonya masuk atau enggak di Indo. Dan di sini harganya lumayan agak berat nyebutin ya setelah tahu harganya. Itu harganya di 7.999.000 di varian 12/256 GB. Tapi bisa dibilang dapat di 8 juta dengan chipset Snapdragon 778. Samsung aja kayaknya masih belum turun sih, Samsung A73 masih di harga 7 juta juga. Ya gimana menurut kalian? Menurut kalian ini masih overpriced atau enggak? Ya karena saya sih masih mewajari ya. Tapi ya dari body buildingnya nggak usah ditanya nih dari HP Oppo Reno 10 Pro ini. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.